Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah, dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas ini dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Karena semuanya tergantung dari mindset kita, pola pikir kita, maka kita siapkan diri kita siap untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah, hayya ala sholah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi. Inna Allah la yuhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ya, kami di sini ingin menyampaikan, ingin menyampaikan bukti-bukti kekuasaan Allah melalui perjalanan Nabi Ibrahim, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, ya, betapa kekuasaan Allah itu sangat sangat luar biasa yang disampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 260. Sebelumnya di 258, yaitu yang saat itu Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya yang sangat membangkang, yang membangkang, yang selalu debat, yang selalu melawan Nabi Ibrahim. Dikisahkan di situ di 258 melawan Raja Namrud, yaitu betapa Raja Namrud itu sangat membangkang. Suatu ketika Nabi Ibrahim menyampaikan, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan, yaitu Raja Namrud. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Itu Ibrahim menyampaikan demikian. Orang itu berkata, saya
dapat menghidupkan dan mematikan. Begitu jawaban seperti itu karena mereka penguasa, tapi caranya penguasa tadi menghidupkan dan mematikannya gimana? Orang yang hidup dibunuh dengan yang membunuh, dan yang menghidupkannya dibiarkan hidup kan ya. Ya ini saya biarkan hidup, berarti saya bisa membiarkan hidup orang. Itu karena kezaliman mereka. Kemudian Ibrahim lagi berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah, karena dengan seperti itu akhirnya Allah juga buktikan bahwa Allah menunjukkan bahwa matahari bisa terbit dari barat. Gitu ya. Kemudian orang kafir itu diam dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang kafir tadi baca sudah, walaupun sudah diberikan petunjuk tetap diam dan tidak mau mengikuti. Ya itu teman-teman sekalian. Dan diperkuat lagi. Namun di sini saya ingin menyampaikan Al-Baqarah 260. Di saat itu Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang untuk ingin mendapatkan ketentraman hati. Ketentraman hatinya. Jadi ingin hatinya itu semakin tentram. Quran surat Al-Baqarah ayat 260 teman-teman sekalian. Ini sebagai asbabul nuzul ya, yang menyebabkan kenapa Ibrahim bertanya, terangkan dari kitab Al-Hasan, wa itqala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Sebab pertanyaan itu timbul pertanyaan tersebut Ibrahim itu adalah karena Nabi Ibrahim melewati seekor bangkai binatang yang menurut Ibnu Jurayj adalah bangkai keledai di pinggir laut. Ibrahim melihatnya dalam keadaan yang telah bercerai-beraikan oleh binatang laut dan darah. Apabila laut pasang, datanglah ikan-ikan dan binatang laut lainnya, kemudian memakannya. Lalu bagian-bagian yang jatuh dari bangkai itu masuk ke laut, dan apabila laut itu surut, maka datanglah binatang-binatang buas lalu memakannya. Bagian-bagian yang jatuh daripadanya ke tanah menjadi tanah, dan apabila binatang-binatang buas itu telah pergi daripadanya, maka datanglah burung-burung lalu memakannya. Bagian-bagian yang jatuh daripadanya diterbangkan oleh angin di udara. Tatkala Ibrahim melihat itu, Ibrahim terheran-heran olehnya. Lalu Ibrahim berkata kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku tahu bahwa Engkau akan menghimpun bangkai itu dari perut binatang buas, tembolak-tembolak burung, dan perut-perut binatang laut. Maka perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkannya kembali agar aku dapat melihat sehingga bertambahlah keyakinanku. Itu ya. Itu asal mula pertanyaan itu seperti itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian ya. Maka Allah pun murka ya. Apakah kamu belum percaya, Ibrahim? Ibrahim menjawab, tentu saja ya Tuhanku, aku telah tahu dan telah percaya, akan tetapi agar hatiku tenang, maksudnya supaya hatiku tentram dengan melihat dan menyaksikan. Maksud Ibrahim supaya dia memperoleh ilmu yang yakin melihat langsung. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, yaitu burung merak, ayam jantan, kemudian hitam, kemudian merpati putih, dan ayam jantan merah. Lalu potong-potonglah dan rencah-rencahlah, dan ada pula yang menafsirkan, himpunlah dan kumpulkanlah kepadamu, kemudian letakkanlah di tiap-tiap sepotong daripadanya di atas tiap-tiap bukit. Allah juga menyuruh Ibrahim supaya menyembelih burung-burung itu dan mencabuti bulu-bulunya serta memotong-motongnya, lalu mencampur aduk bulu-bulunya, darah-darahnya dan daging-dagingnya satu sama lain. Maka Ibrahim pun melaksanakannya. Sesudah itu Allah menyuruhnya supaya meletakkan potongan-potongan burung itu di atas bukit-bukit. Namun para musafir itu berselisih tentang bilangan bukitnya ya. Jadi jumlah bukitnya masih menjadi perbedaan, ada yang 4, ada yang lebih ya. Allah menyuruh supaya Ibrahim memotong seekor burung menjadi 4 bagian dan meletakkannya di atas 4 bukit. Dan konon sebuah bukit sebelah timur, sebuah bukit di sebelah barat, sebuah bukit di sebelah utara, dan sebuah bukit di sebelah selatan. Dan ada pula yang mengatakan Ibrahim memotong-motong burung itu menjadi 7 bagian, lalu meletakkannya di atas 7 bukit. Sedang kepala burung-burung itu dia pegang, ya, dipegang oleh Nabi Ibrahim.
Sesudah itu dia memanggil mereka dengan mengatakan, kemarilah dengan izin Allah Ta'ala, maka mulailah tiap tetes dari darah seekor burung terbang menuju tetes yang lain, setiap tulang terbang menuju tulang yang lain, dan setiap bagian daging terbang menuju bagian-bagian yang lain. Sementara Ibrahim alaihissalam melihat sehingga masing-masing tubuh bertemu sesamanya di udara tanpa kepala. Selanjutnya mereka datang kepada kepala masing-masing burung. Itu teman-teman sekalian. Kemudian mereka bertemu dengan kepala mereka sendiri. Tsumad uhuna yatika sa'yan. Sesudah itu, panggillah mereka dengan kepadamu dengan segera. Sungguh sesuatu yang kayak di film, ya teman-teman, kayak di film yang luar biasa begitu, yang di awan yang berterbangan satu kemarin itu diceritakan di banyak tafsir demikian. Ya teman-teman sekalian, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa bahwasanya setelah Nabi Ibrahim mencincang tubuh burung-burung, mengajaknya dan meletakkannya di bukit, beliau memegang kepala mereka di tangannya, kemudian Allah perintahkan untuk memanggil burung-burung, ya itu ya. Ibrahim alaihissalam memanggil mereka sebagaimana yang Allah perintahkan tadi. Keajaiban terjadi, hal-hal yang tidak dapat dinalar manusia hanyalah perkara kecil di sisi Allah. Allah yang maha mengetahui yang sedang terjadi dan akan yang terjadi, dan mengetahui sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kemudian Nabi Ibrahim melihat bulu-bulunya itu berterbangan, berkumpul, yang saling menyempurnakan. Kemudian kucuran darah yang juga kembali lagi, yang telah bertumpah kembali lagi, bertemu dengan kadar yang sesuai, sobekan itu kembali utuh lagi, potongan-potongan daging yang kembali, yang tersayat tadi kembali menyatu, membentuk tubuh. Demikian pula tiap-tiap anggota badan burung tadi, mereka itu tadi kembali ke posisi semula, tersambung semua, memenuhi sempurna, membentuk satu tubuh yang utuh dan sempurna. Maka setelah organ-organnya mampu menopang tubuh mereka, segera berjalan menghampiri Ibrahim untuk mencari kepala mereka. Mencari kepala mereka. Jadi mereka berjalan, tubuh yang tadinya belum utuh tadi kembali utuh, dan akhirnya menuju mencari kepala mereka dan menjadikan penciptaan mereka lebih dari yang diharapkan Nabi, ya, agar mata beliau menyaksikan ini semua, agar Ibrahim menyaksikan sendiri secara langsung dan anggota tubuh lainnya ikut menyerasakannya. Nah, burung-burung itu datang menjemput kepala mereka di tangan Nabi Ibrahim. Apabila yang mereka temui bukan kepala, mereka menolaknya. Apabila mereka dapati bagian yang beliau pegang itu adalah kepala mereka, dengan kuasa Allah bagian tubuh itu bersatu. Sungguh Allah Maha Kuasa, perkasa, lagi bijaksana. Itu teman-teman sekalian. Tahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Wa'lamu annallaha azizun hakim. Dia Allah Maha Perkasa yang mampu mengalahkan dari semua, ya. Itu teman-teman sekalian. Saya rasa karena waktu, mudah-mudahan yang sedikit ini semakin menambah keimanan kita, ketaatan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak ada ketakutan, keraguan lagi akan keimanan kita. Dan Nabi Ibrahim juga demikian, tadi menambah ketentraman hatinya setelah menyaksikan ini tadi, ya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah lain tentang keimanan, tentang kekuatan, tentang keesaan yang maha kuasa yang ditunjukkan oleh Allah kepada para nabinya dan para pengikut-pengikutnya. Mari kita, untuk itu ya, mari kita masih belajar bersama. Mohon maaf, semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا هم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سنة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فكاهة مما يتخير ولحم طير ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا قربا أصحابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثم من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وظل وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على النفس العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأول قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم ثم إنكم أيها الضالون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الخمر فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن مرحومون بل نحن محرومون أفرأيتم أفرأيتم الماء
الذي يشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون صدق الله